kita bicara tentang Allah Muhammad Rasul. Jadi Allah Muhammad Rasul itu kalau di Matnul Hikam itu digambarkan kosong itu tiga-tiganya tuh bisa dikatakan kosong semua. Sekarang digambarkan misbar. Misbar itu nak misbar itu loh. Oh, layar tancap bioskop yang tengah alun-alun. Tak ibaratnya sebelum ada apa-apa, Adam sebelum ada, jagat sebelum ada, ya. Jadi sebelum layar digelar di situ, di atas alun-alun ini ada apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kosong juga ya. Nah sekarang sudah layar itu ditancap ke tengkono, layar itu ketok pasang, tergelar. Iku nak wong dudingi layar ini sengurung ono sorotnya apa-apa ini darahnya kosong ya. Kosong ta ya. Kosong. Sekarang kamera diputer, udah nyala nyorot nanggone layar. Sudah kelihatan putih memplak. Itu kan ya kosong. Jadi tiga persoalan ini juga kosong. Kosong itu tidak sama, tetap ono bedanya walaupun itu sama-sama kosong. Sama-sama kosong. Karena kosong sebelum ada layar itu dinamakan maha kosong. Maha kosong sebelum ada layar. Allah Ta'ala itu. Nah, terus layar digelar itu bagikan jasad kita. Jasad kita untuk jadi layar untuk menangkap cahaya Muhammad. Untuk menangkap cahaya Muhammad. Terus sekarang kamera diputer, dia udah nyirari pada layar ketok. Terang putih mempan. Itu walaupun itu sudah ada kehidupan tapi juga dikatakan kosong juga tayo. Malah kosong sifatnya suci juga itu. Nah kalau kosong sebelum ada layar itu maha suci. Artinya apa? Layar itu kalau nggak disinar oleh cahaya itu benda mati. Jasad kita itu kalau nggak dikasih nur Muhammad itu nggak bisa apa-apa. Nggak ada apa-apa. Mayit. Maka Allah itu sifatnya maha kosong. Nur Muhammad iku yo kosong. Yang namanya Rasul itu jasad kita juga kosong. Sebelum dimasuki Nur Muhammad itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nurwarji, tetap di channel Martabat 7 Satoriah Grobogan. Masih dalam pembahasan bedah buku atau kitab Miftahul Jannah. Kita sudah sampai bab 2. Seperti biasa, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen. Netizen ini ada rangkuman. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Tri Haryanto 9193. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Mbah Nur, Sunan Geseng murid Sunan Kalijogo waktu berzikir keliru. Ya Hayu ya Qayyum dibacanya yo kayumu yo kayuku. Menurut cerita seperti itu, dan duduk di atas batu selama 3 tahun. Apa itu zikirnya terlalu lama atau gimana? Kok zikirnya sampai keliru dan mendapat kedudukan wali? Matur sembah nuwun, Mbah. Monggo, Mbah. Ya, zikir itu juga kadang-kadang dengan ucapan tuh nggak sama. Namanya orang berzikir itu kadang-kadang kalau diucapkan lisan nggak jelas. Seperti zikir latifah sendiri. Sekarang kalimat zikir latifah, latifatul qalbi misalnya, dengan dibuka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu dipukulkan pada lubuk hati yang dalam. Misalnya satu napas 100 kali.
Kalimah la ilaha illallah itu kalau diucapkan kan nggak pas, nggak bisa. Nah, yang namanya daim. Tapi hati yang dalam sana kan pas. Nggih. Mau dikir latifah tuh pasti satu tarian napas itu mesti 100 kali dikir kalimah la ilaha illallah, dikir nafi isbat. Nah, itu kalau diucapkan lisan kan juga Nggak mampu. nggak bisa. Tapi kalau di dalam hati kan jelas, Nggih. jelas. Bahkan itu keliru pun itu bukan keliru, tapi itu hanya salah ucap atau salah piye ya juga dikatakan keliru ya keliru. Tapi kan niatnya kan nggak keliru. Yang penting kan niatnya. Nggih, nggih, nggih. Ilmu dadine kanthi laku. Tapi ya lakune sing Dilihat nggih. dilihat kok. Nah, sudah kemarin saya sampaikan tentang jopo kleru iso kuwalik iso mandi kok. Godhong pari godhong waloh ora mari tambah abah damone wong niate jero kono ndak nambani perkara abah sih. Oh, nggih, nggih. Nah, penting rak niate. Nggih. Itu pun ya masih ucapan, bahkan ada zikir yang tidak diucapkan. Tuhan lebih tahu. Jadinya zikir yang tidak diucapkannya apanya zikir batin apa-apa niku. Zikir batin juga secara tidak diucapkan, tapi yang zikir latifah itu daim itu kan itu kalau diucapkan kan nggak bisa. Satu napas kalimat la ilaha illallah 100 kali tidak mampu ucapan. nggak mampu. La ilaha illallah songko zikir dibulkan pada lubuk hati kan sampai tenggelam. Nggih. Sampai tenggelam. Nah, maka tentang sholat sendiri kadang-kadang sholat itu kalau suluh kusuk malah rakaatnya kayak nanti malah kadang-kadang lupa. Oh, nggih. Nggih. Sholat itu katanya suruh dia kusuk, tapi kalau kusuk kok bagaimana kok malah lupa rakaatnya? Apakah itu enggak diterima Gusti Allah? Ya diterima. Orang sholat kusuk kan mesti ada yang lupa, gerakannya yang lupa, saking kusuknya. Terus itu pernah saya dengar itu ada sebuah riwayat itu napa Kanjeng Nabi meminta napa sinten niku Syekh yang meminta dibingungkan niku Mbah. Dan memang saya pernah buka buku itu adalah jadi Kanjeng Nabi berdoanya Kanjeng Nabi yang tertinggi itu adalah dia minta dibingungkan yang memuncak. Dibingungkan yang memuncak berarti kan hilang segala-galanya, ingatannya, pendengarannya, perasaan segala hilang, hati-hati kan tenggelam lah. Nggih. Tenggelam. Berarti atau mungkin ya Sunan Geseng itu mau lari ke situ sampai ucapannya saja sampai keliru. Iya. Nggih. Ya, seperti itu juga. Nggih. Nah, seperti kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kadang-kadang kalau sudah teler, sudah perbatasan antara lupa dan ingat datar kan ya akhirnya nggak jelas kan. Itu kan nggak jelas loh. Tapi di dalam sana tetap jelas. Dalam sana jelas karena tenggelam kok. Nah, makanya dinamakan lupa di dalam ingat, lali sakjroning eling rak kuwi. Nggih. Ngeling-eling tapi kadang tenggelam lali. Nggih. Kadang-kadang nggak ngucap. Nah, seperti tafakur sendiri kadang-kadang kan suruh ingat selalu napas keluar masuk napas harus diisi. Tapi kalau sudah malah ingat-ingat kan nanti malah kadang-kadang malah salah. Bagaimana kita kusuk? Nah, maka kita mengingat-ingat nama dia akhirnya tenggelam. Sudah nggak ingat lagi. Makanya sampai beliau Sunan Geseng ini berzikir duduk di atas batu sampai kuat selama 3 tahun itu karena tenggelam. Iya. Ya seperti kita sendiri, zikir itu 7 zikir, sudah istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, Fatihah sekali, terus surat Ikhlas 100 kali, Anas, Falak sekali. Kadang langsung di situ kadang kita ini sudah sampai zikir 7 kali lah, sampai 7 kali terakhir tinggal tafakur tuh lap itu lupa.
Nah, akhirnya tidak sengaja kan tahu-tahu tuh astagfirullah al-alim astagfirullah. Padahal tinggal tafakur toh. Balik lagi. Balik lagi. Itu dengan tidak sengaja. Itu sudah di luar batas kemampuan Ya, kesadaran. misalnya lupanya waktu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tyler ya. La ilaha illallah. Sampai tenggelam. Begitu mendadak sontak kita sadar tahu-tahu astagfirullahaladzim astagfirullah al-alim, padahal tadinya la ilaha illallah. Oh, memorinya yang terputus di situ mungkin. Terputus di situ kan tenggelam kayak kita. Nggih. Oh iya. Berarti beliau Sunan Geseng ini sampai kuat bertahan 3 tahun dengan zikirnya, walaupun ucapannya keliru, tapi karena beliau sudah tenggelam ya mampu selama sekian tahun. Niat kan ya. Niat. Walaupun keliru. Long cucu saya itu Wulan itu abah tak amam saya paham kok. Tahu li saya tahu itu minta duit beli. Apalagi Gusti Allah, yang penting kan hatinya. Apalagi Allah gitu loh. Apalagi Allah. Nggih Mbah, matur sembah nuwun. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua dari Wahid Abdul Jamal. Assalamualaikum Yai. Badhe tangklet, dalam pewayangan ada pendawa 5. Apa benar ketika mempunyai 5 anak laki-laki semua kehidupan serasa berat? Kulo kelampahan kulo, namung kedah syukur lan sabar rahayu. Niki ada, ini sebuah ungkapan sebenarnya juga, Mbak. Ya, itu dengan jawabannya. Kalau dijawab letterlik ya itu nggak masuk, jawabannya itu kesimbolis. Kesimbolis larinya untuk membenahi tentang letterlik. Yang simbolis ini anak 5 laki semua tuh pendawa. Anak 5 cewek semua tuh namanya pendawi. Enggak. Karena apa dibabarkan di situ? Punya anak pendowo, punya anak 5 semua itu termasuk Sukerto. Sukerto ki kotor bagi dia. Itu dengan intisari, dengan simbolisnya itu, loh anak 1 saja susah kok, ngatur kok. Anak saya itu laki 3 semua, saya udah bingung kok. Ya, harusnya itu diruwat. Diruwat karena apa? Anak lanang 5 itu nak ngandani kok kadumbalilane zaman saiki wong sitoke mengungke ati apa meneh 5. Harus ditanggap ke wayang, tanggap ke dalang. Dalangnya apa? Dayang juru bicara. Jadi golekno wong pinter. Itu kan simbolis semua tuh ya. Terus untang-anting kebanting anak siji ku untang-anting kebanting, nggo lanang mbok wedok. Kok untang-anting yo montang-manting pae perintah urung dinyangi mboke perintah. Untang-anting yo kebanting mau to ya. Nggih. Secara simbolis. Simbolis. Lah sing kena Bathara Kala mboke apa pake apa anake? Nah sing kena Bathara Kala ki mboke anak selalu dugung, anak selalu dimanja. Dan sebagainya. Pake nyeneni ra weh anu. Jadi itu juga apa tuh Sukerto juga itu simbolis. Sekarang sendang apit tancuran, sendang ki wong wedok, apit pancuran anake lanang wedok ning tengah wi dari sendang apit pancuran. Biasane yo kempang dileboni Bathara Kala. Anak wedok siji yo dimanja lah yo ngono. Dadek kiri. Oh, berarti tujuannya misalnya kan kula nate mireng Mbah. Dadi anak misalnya anak siji diarani nopo, anak loro diarani nopo, lanang wedok ngoten niku, terus mengke nek budaya Jawa niku rak di napa niku diruwat, ditanggapke wayang. Itu sebenarnya tujuannya kon golek guru sing iso mejang ngoten. Sing iso mejang, iso ngarahke karo anak. Perkara sing sae ngoten Mbah. Iya, lha mula dengan sanepane tidak boleh naruh ongkal batu itu di depan rumah. Karena tuh yo orang tuh mudah datang di situ jujukan ya. Kok nak nyandung sikil Bathara Kala mulai digendili Bathara Kala. Jangan menanam sifat tanaman yang merambat dan rungkut, nanti ngerimpet wong, ngerimpet Bathara Kala. Wong ki nggon
ular kingkon segala macem ya. Nggih, aja mangan ning tengah angkul-angkul Nah, ngoten. coba pangan Bathara Kala utahan yo kelangan. Oh, tujuannya ke situ Tujuan sebenarnya situ. Bang. Terus bumbung uang kok wangpung kanan kiri nggak ada rose. Itu harus dipecah sebab gini kalau diteki kan bilar sikil yang pecah tuh. Oh, nggih. Nah, Nggih. itu gantang wijen. Harus ngono ambruk betul kleru nang ambruk lagi dirupat tanggapno wayang kan kleru saurunge di besang kuwi tanggapno wayang kok nyejarahe tentang gantang wijen. Oh, Wijen nang ngarepan, nggih. nang dhuwur suket. Nggih. Lah ngono kudu kuat sebab apa nek ambruk wijene rek kena dijikuki. Oh, nggih. Oh, Tapi nggih. nang gantang jagung kok ora ning Bathara Kalane sebab umbyong li bobok gampang dijiko. Oh, nggih, nggih. Soale riyen anu, dadi kaya mangan disangga ngoten niku kula kan taklet kali mbah kula. Ora entuk ngoten niku arek apa lek ngarane iki. Wis syarat sanggan rezekine. Nggih, ngoten Iku niku padune wis simbolis juga, padune nautah nang tunggale zaman biyen. Lah mbah kula niku mboten sajang kok Mbah, ngertine kandhane wong tua biasane ngoten niku. Nah saiki tembung simbolis-simbolis sing kaya ngono ki mau kita kudu bisa njiko Nggih. apane ya dengan pada hakikatnya Memahami karepe. bisa memahami karepe. Nggih, 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 nggih. Lha Bathara Kala ki apa? Bathara ki dewa kala ki wektu. Oh, waktu ki lebih tajam daripada pedang. Mula tajam waktu itu sepinter-pinternya kita ngolah waktu bejo cilaka tergantung pada waktu. Nggih. Namun tembung wayang itu simbolis semua. Simbolis untuk apa ya? Untuk menuju kepada untuk apa ki ngatur tentang letterlik lahir ini. Nggih. Letterlik niku bahasane bahasa napa niku? Letterlik Karepe itu kan apa niku? letterlik lahir, jasad. Oh, jasad nggih, nggih. Hmm, Larinya ke yang jasad. yang lahir. Hmm. Simbolis ki simbol. Saiki ana Bathara Brahma raine papat apa ana wong rai papat. Nggih. Bathara Brahma tangane papat itu kan simbolis. Simbolis semua. Lah mula dalam pewayangan itu kalau diambil dengan arti kita ngurmati dengan menakib sejarah menakib Satul Qadir, sejarah dipituturi itu semua simbolis. Saiki naang masa adang ning pawon biyen pawon to ya. Nggih. Nganggo kayu. Magrib kudu tumange dingai Oh, mawa, nggih. dingai api mawa, bara api kae. Kekepen dhuwur sebab apa? Biyen ra nang listrik peteng. Lah, dingai mawa kan koyo lampu merah saiki to ya. Nggih, ketok nggih. Ketok, oh iki Ondo. kekepe, oh kuwi iki pawon kok nak sikilku mbusuk rono kobong. Lampu merah jawane ngono. Alarm. Nah, itu semua simbolis. Nggih, nggih. Jane anu nggih. Secara tidak langsung tiang-tiang sepuh ngandani apa para putra para wayah, putu wayah ngoten niku jane ndek karep sing sae. Lah iya, Cuman kadang-kadang anak putu sing ra iso nampa dadine kadang-kadang jadi salah paham. iya saiki kan akeh bocah dipangan Bathara Kala. Nggih. Nah, saiki kok HP wi Bathara Kala kok. Nggih, leres niku, Mbak. Wis saiki sedina HP nan wae niki jejal kuwi pomo tuku apane wi paketane entek pira wae. Ya, iki Bathara Kala. Nah, nek wong biyen iki ngandani nganggo sanepa, ora elok. Nggih, jawabe biasane ngoten niku, Mbak, ora elok. Ora elok, ora wis tidak elok itu bagus, gak bagus, gak apik. Mangane dientekke le engko nak pitike mati ngono. Lah, sebabnya penaran teke pitik mati samare njaluk lawong. Lah pitik mati kan dibeleh di lawong. Wah, kelangan pitik ya. Kelangan pitik. Berarti wong tua biyen termasuk anu ya, cerdas. Oke lah ya. Demi kebaikan anak putune. Nggih. Nggih, kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga itu dari Didik Haryanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyimak YouTube Satoriah Grobogan. Nami kula Didik Haryanto saking Malang. Badhe tangklet kula nate mirengke pemaparane Kiai Haji Muhammad Nurwarji teng podcast tentang kosong niku wonten telu. Kula nyuwun penjelasanipun, matur nuwun. Tentang Sekarang kosong niki, Mbah. kita bicara tentang Allah Muhammad Rasul. Nggih. Jadi Allah Muhammad Rasul itu kalau
eh, Matnul Hikam itu digambarkan kosong itu tiga-tiganya tuh bisa dikatakan kosong semua. Sekarang digambarkan misbar. Misbar itu nak misbar itu loh. Oh, layar tancap. Layar tancap bioskop yang tengah alun-alun. Nggih. Tak ibaratnya sebelum ada apa-apa, Adam sebelum ada, jagat sebelum ada ya. Jadi sebelum layar digelar di situ, di atas alun-alun ini ada apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kosong juga ya. Nggih. Nah sekarang sudah layar itu ditancap ke tengkono, layar wis ketok Pasang nggih. tergelar. Iku nak wong didingi layar wi sing urung ana sorote apa-apa wi darane Kosong ya. kosong ta ya. Nggih, kosong. Sekarang kamera diputer, udah nyala, nyorot nanggone layar, Nggih. sudah kelihatan putih memplak. Itu kan ya kosong. Jadi tiga persoalan ini juga kosong. Kosong itu tidak sama, tetap ono bedane walaupun itu Sama-sama kosong. sama-sama kosong. Nggih. Karena kosong sebelum ada layar itu dinamakan maha kosong. Maha kosong Zat sebelum Allah ada layar. Subhanahu wa Zat Ta'ala. Allah Ta'ala itu. Nah, terus layar digelar itu bagikan jasad kita. Jasad kita untuk jadi layar untuk menangkap cahaya Muhammad. Untuk menangkap cahaya Muhammad. Terus sekarang kamera diputer, dia udah nyirari pada layar ketok. Terang putih mempan. Itu walaupun itu sudah ada kehidupan, tapi juga dikatakan kosong juga tayo. Nggih. Malah kosong sifatnya suci juga itu. Nah kalau kosong sebelum ada layar itu maha suci. Artinya apa? Layar itu kalau nggak disinar oleh cahaya itu benda mati. Jasad kita itu kalau nggak dikasih Nur Muhammad itu nggak bisa apa-apa. Nggak ada apa-apa. Mayit. Maka Allah itu sifatnya maha kosong. Nur Muhammad iku yo kosong. Yang namanya Rasul itu jasad kita juga kosong. Sebelum dimasuki Nur Muhammad itu. Berarti 3 titik kosong itu di situ letaknya. Letaknya di situ. Nah maka kekosongan kita untuk supaya kita berzikir itu supaya bisa kusuk ya caranya kita menyucikan diri, memantarkan Nur Muhammad, perbuatan kita segala sesuatu harus yang suci dan sebagainya. Bagaimana kita bisa melepas Nur Muhammad dari kain itu, dari layar itu, kita lepas kan layar itu nggak ada apa-apanya. Nah maka layar itu bagian sifat ma'ani jasad ini. Rasul untuk menunjukkan Nur Muhammad bisa dipandang karena dia dipantuli cahaya pada layar itu sendiri. Memantulkan cahaya ke layar. Cahaya pada layar. Nah maka di situ sebagai utusan untuk menjelma, untuk pengejawantah sang Nur Muhammad itu sendiri pakai layar itu. Makanya ada ungkapan bahwasanya kita itu adalah pangejawantai Gusti Allah. Pangejawantai Gusti Allah. Masuk penjelasannya di situ tadi. Iya, maka kita pembahasan tentang kosong itu kosong di dalam kosong adalah kosong itu kan itu artinya. Tapi kosongnya si layar itu kosongnya sifatnya pasif. Tapi nak kosongnya si cahaya yang di layar itu sifatnya kekal. Sifatnya kekal karena belum ada belum masuk ke salah satu apa itu nama organ tubuh kita. Jadi sifat kekal itu akan selalu kekal ketika belum nempel pada layar. Belum menempel ke jasad. Layar itu sifatnya pasif. Sifatnya pasif, dia tidak bisa apa-apa kalau tidak disinari oleh cahaya. Maka kalau cahaya itu sudah menyinari pada layar, cahaya itu sudah tertangkap oleh layar, cahayanya itu jadi aktif, tadinya kekal, terus layarnya tadinya pasif juga jadi aktif. Nah, maka terus nanti sutradara di situ baru memunculkan, sutradaranya memunculkan itu namanya menciptakan tulis sawise Nur Muhammad banjur tulis. Itu ndak beda ketika anu ya Mbah, koyok apa radio.
Iya, Radio ketika belum ditancap kening listrik ya masih pasif sih. masih pasif. Oh, nah dibaratke seperti itu. Nah, Oke, oke. maka Nur Muhammad itu sifatnya kekal. Kalau nggak ada ruang yang ditempeli. Nggih, sifatnya masih Ya, kekal. sekarang ruang yang ditempeli namanya layar itu, Atau jasad kita itu. ya, atau jasad ini bagikan layar itu pasif. Nanti kalau sudah ketempelan si Nur atau cahaya Nur Muhammad ini, Nur Muhammad itu sifatnya kekal berubah menjadi aktif. Pasifnya diri kita, jasad kita ini juga berubah menjadi aktif. Seperti sekarang ini. Seperti sekarang iso ini. Ngomong, iso melaku, iso dan sebagainya. Di sini ini bagikan layar main film itu juga dilimputi oleh ruang alun-alun itu. Nggih, di dalam ruangan. Di dalam ruang alun-alun itu. Jadi diliputi oleh zat Allah Ta'ala itu. Nah. Oke. Oke, tentang kosong. 30 ini sudah terjawab. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Dari akunnya Tri Hardianto 193. Izin bertanya Mbah Nur. Apa ada ciri-ciri yang bisa dilihat secara mata biasa orang yang mati sempurna innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Monggo Mbah. Ada satu, mayitnya itu bercahaya. Dalam arti bercahaya itu walaupun mati malah ketok gelinteng, misalnya kayak orang tambah tidur. Bagus. Tambah bagus. Satu. Dua, seandainya matinya sore nguburnya pagi, itu enggak kaku, di pondok tuh koploh. Kepleh, ora enggak kaku merengkayang ora. Nggih. Itu ciri-ciri. Ciri-ciri. Nah, terus ketiga, di masa orang itu mau ajal, suasana sekelilingnya itu sudah merasakan tintrin, terus wong itu enggak merasa takut, enggak merasa apa. Suasana tuh tenang, auranya tentrem. Auranya itu tentrem. Terus kalau dia Mbah, ada syair Mbah Gus Dur itu kan utuh mayite. Lah itu nggih uga lese niku maksude niku napa sami kali niki napa mboten, Mbah? Ya, kalau itu nak kebuktekke ndak kebongkar kuburan kan ya. Itu gak usah dibuktekke nek dibongkar kuburane to ya. Tapi itu juga bagian dari itu juga bagian ciri-ciri itu loh, Mbak. Iya. Oh, nggih. Tapi kenggolek ciri-ciri kok bongkar kuburan ini malah rekoso ya. Soalnya kan kadang-kadang yang jadi pandangan masyarakat itu ngoten, Mbah. Sing penting harus kita utuh mayite uga lese itu. Nah, neng aku diceritani Pakku ki wong nganggo susuk ya nempe rasa gapo, apa-apane rasa gapo utuh. Nempe lho nganggo susuk iki. Susuk dalam arti niku besel ki susuk ben ganteng, ben kuat, ben sekti ngono ki to. Wong biyen kan ono ben susuk emas dilebok awak. Wonten ku nak misale meninggal itu jasanya juga ndak Mbah. Ndak bisa. Ceritanya enggak bosok. Karena keneng susuk kuwi sekti jasate. Jasate sing sekti jasake wong. Jasate. Nyatane yo mati kok. Ora rasa bosok. Nyatane yo mati. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Assalamualaikum ya, ini dari akunnya Nasairin. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Nalika santri nderekno guru mursid khidmah kalih gurune dalam bidang dhohirin, mergo rumangsa bodho dalam bidang ngaji, napa to nalika pejah nggih saged mati kang sempurna. Mergo nalika tasih sugeng sagete namung khidmah kalih guru dalam bidang kerja. Matur suwun, anu nyuwun penjelasane Yai. Nah, itu juga ayakunallahu wa rasuluhu akaba ilahi bima siwahuma. Nggih. Jadi orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Nah, hikmat itu dalam arti kan pelayan kan. Melayani dengan cinta. Kalau benar-benar cinta, ya bisa tertolong dengan sendirinya. Kadar cintanya kalau kadar kuat. Cintanya. Saiki wong ki nek wis cinta ada alasan. Nggih. Ora roh sedina iku kudu roh ngono misale.
segala sesuatu yang dilakoni orang yang dicintai jadi Motivasi. seneng. Nggih. Walaupun kacu ki mambu pil barang ya jadi kenang-kenangan disimpan wae kok. Nggih. Jadi yang namanya cinta. Mengabah itu kan menaruh rasa cinta toh. Ayakunal wa qabail wa. Orang yang mengabah menaruh rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Nggih. Karena Rasul ninggal ulamanya, jadi orang yang cinta pada ulama, orang yang cinta pada kiai ini lah. Nggih. Nah terus ayakunallahu wa rasuluhu akaba ila sifahuma. Itu kalau kita larikan ke makro, Mbah. Itu ada. Kan kalau di NU itu ada hubul waton, cinta tanah air. Nah, itu bagian dari situ atau enggak termasuk kan gini. Kita menjaga keutuhan NKRI, terus kita berbakti kepada Pancasila dan berbakti kepada Undang-Undang Dasar 1945, itu apakah bagian dari cinta itu juga? Nah iya, karena paparan seorang guru itu mesti dia itu dengan mengajarkan itu tadi kan dengan apa ya, kasih sayang, dengan menjaga adab, terus menjaga apa ya, segala sesuatu yang diperintahkan guru lah. Nggih. Itu bakti kepada Allah dan Rasulnya, bakti pada khalifah, bakti pada orang tua, bakti kepada sesama tumitah, bakti lah. Maka dari itu yang namanya ayakunal Rasulullah, orang yang cinta kepada Allah dan Rasul, Rasulullah guru tuh ya, di atas segala-galanya, maka orang itu akan mendapatkan mendapatkan hidayah saka Gusti Allah. Nah, hidayah ki munculnya ketika orang itu sudah tidak punya daya kekuatan apa-apa. Intinya sudah metalnya sudah lemah. Nggih. Nah, maka dasarnya cinta. Orang itu kalau dasarnya cinta, orang harus dino kudu roh kok. Nggih. Terus menurut sejarah nih, Mbah, Pancasila itu dirangkum oleh para ulama dan juga para tokoh waktu itu. Terus unsur di dalam sila-sila dalam Pancasila itu juga saya pernah mendengar tapi belum terlalu jelas. Unsur-unsur kandungan dalam sila ketuhanan, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan, terus sila kelima keadilan sosial. Itu juga mencerminkan dari apa ya, dari Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya. Itu surat Fatihah itu. Oh, bisa kasih penjelasan dari sila 1 sampai ke 5 itu maknanya seperti apa, Mbak? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nebut asmane pangangka atau dengan nama Allah. Nah, satu ketuhanan berarti kan nyebut nama Allah. Satu nama Allah. Terus sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti di situ Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus sifat Rahman dan Rahim. Kita harus menanamkan bersilaturahmi dengan rasa itu. Segala sesuatu harus ada silaturahmi. Maka orang memutus silaturahmi pada orang memutus hidayah, mutus dari hidayah itu sendiri. Maka orang kita aja akeh suntik we kudu silaturahmi nanggone Pak Dokter kok. Iya. Kalau bismillah itu satu ketuhanan yang Maha Esa, terus dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang namanya adab itu bagaimana toh ya? Adil dan beradab berarti kan Ar-Rahmanir-Rahim. Sila yang rahmatan lil alamin. Iya. Yang ketiga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, Malik Yaumiddin. Itu kan kalau kita amalkan itu semua. Sebenarnya Pancasila itu udah pengamalan Fatihah. Berarti sebenarnya negara kesatuan Republik Indonesia sendiri itu dasarnya Fatihah. Dasarnya Fatihah. Makanya banyak sekali para tokoh di zaman perjuangan itu yang saya dengar juga banyak sekali, apalagi ada versi dari beberapa ulama besar mengatakan bahwasanya orang-orang pejuang atau tokoh-tokoh pejuang itu rata-rata ini dari Satoriah. Itu sakit memberi penjelasan kenapa Satoriah sendiri kok begitu gigihnya, begitu kuatnya untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. Nah, maka diambil dari Satoriah sendiri.
Jadi di dalam ajaran Satoriyah itu sendiri satu pembakasan tentang zikir. Nggih. Satoriyah pembakasan kan zikir ya. Iya. Zikir, kita ingat kepada Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, berarti larinya itu harus kita ingat pada ciptaannya juga. Karena dengan dasar kalau kita ini apa ya terlalu sia-sia kepada semua yang sifatnya benda, sifatnya makhluk, itu juga termasuk apa ya niatnya Gusti Allah. Nah itu tadi yang di paparan apa ya di dalam panduan itu kan ada adab-adabnya. Jadi bekti kepada Allah, bekti kepada Nabi utusan, bekti pada khalifah kan penggede ning negara. Umarok nggih. Umarok. Bekti pada orang tua. Loro bekti kepada sekabeh ingkang tumitah. Nggih. Jadi kita bektikan sekabeh tumitah. Bekti itu bagaimana? Ya kita cintai, kita ngajeni, kita ini menjunjung tinggi dan sebagainya tuh ya. Nggih. Maka dasar di situ di dalam Satoriyah sendiri penuh dengan suruh menyampaikan perjuangan. Suka kula bebarengan dalam pangibadahe. Bebarengan. Ndah itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik kita bebarengan. Lung tinulung dalam kemelaratané. Jadi melarat ilmu, melarat kewarasan, melarat rezeki dan sebagainya, setidaknya kita harus membantu semampu kita. Iya. Pepisahnya durakané napanya duraka ya kita harus pisah. Kita bukan pisah dengan orangnya tapi kita pisah dengan durakannya. Durakannya nggih, perilakunya atau pandangannya nggih. Itu. Terus napa? Di dalam sisi perjuangan saya juga banyak sekali mendengar cerita Pangeran Diponegoro, kemudian cerita tentang Ki Hajar Dewantara dan sebagainya. Mereka katanya mereka itu juga tokoh-tokoh Satoriyah. Terus aliran ajaran Satoriyah sendiri itu muncul di awal masuk ke Nusantara itu lewatnya mana, Mbah? Ya itu tadi tentang zikir. Karena zikir sendiri kan kata zikir ingat ya. Kita ingat kita orang Jawa. Kita ingat negeri ini adalah negeri tanah kelahiran kita, mutah darah kita. Kita harus kita lindungi apabila ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin merusak negeri ini, kita harus bertanggung jawab. Jadi benteng gitu. Jadi benteng. Watak patriot dimunculkan untuk membela bangsa, negara dan agama itu. Jadi termasuk cinta NKRI ya. Cinta NKRI atau cinta negara itu bagian dari ajaran. Oke, kita lanjutkan dari akunnya DYGVVHH. Pak D, ajeng tanglet. Pernah bertafakur, kesel langsung turu. Bariku ngimpi wajah diarani cantik yo cantik, ganteng yo ganteng, bulu matanya rodok dawa berkilo ibarat berlian ketetesan banyu. Sing kenek srengenge. Bar iku muncul seseorang terus ngomong, matamu tajemen niku sinten nggih, Mbah? Dalam pandangane sampeyan Pak D, matur nuwun. Ya cara ngimpi Mbah dalam tafakur. Ya maka kita berzikir untuk berjumpa dengan Allah. Kita untuk melupakan segala sesuatu. Nah, kita kok sampai terlempar pada mimpi. Orang bertafakur langsung tidur itu zaman Romo Yai. Jadi ada orang berzikir kok turu. Itu zaman Romo Yai Noto Sendro itu lalu jiko siwur hidup banyu ning jeding. Wah, iki jeneng kesilep Ratu Kidul iki disiramke. Kesilep Ratu Kidul. Ya. Nah, Ratu Kidul itu sendiri apakah itu sebuah simbol? Atau Ratu Kidul itu kalau di dalam ajaran Satoriyah ini pada tentang Ratu Kidul itu ya angkara.
Termasuk wilangane wong sing kesasar. Sasar nggih. Sasar. Gampange yo kuwi jenenge yo kesilep iblis ngono wae gampange. Oh, dadi Lah ceritane. Ratu Kidul itu kan lambang dunia. Nggih. Lambang dunia. Lambang dunia ini maksudnya pripun? Ya lambang dunia iki mau ya dunia iki cantiknya bukan main seperti Rasulullah waktu Isra Mi'raj, tunggu ya Muhammad, tunggu Muhammad. Jangankan nunggu nengok saja, enggak. Itu siapa ya? Jibril, itu mau balik Nasrani. Tunggu Muhammad, Muhammad. Itu siapa ya? Ya Jibril, wi mau balik Yahudi. Paling cantik wanita setengah baya. Cantik seligar jagat. Tunggu Muhammad, tunggu Muhammad. Itu siapa Rasul? Itu adalah dunia. Apabila Rasul menengok di belakang, nanti umatmu akan cenderung kepada dunia. Dunia. Kira nengok wae, Dok. Berarti kesilep Ratu Kidul, berarti orang itu tenggelam pada dunia. Cinta dunia ini. Cinta dunia. Oke. Ngimpi itu tadi. Maka ajaran itu tidak sampai di ngimpi. Jadi tembung kemau jadi tan samar pamoreng sukmo wis ora samar, tidak kesamar lagi pamoreng sukmo. Sukmo itu sudah menyatu pada diri kita, sang roh ilofi. Nggih. Sinukmoyo winahyo dengan usaha kita. Nggih. Winaya ngasepi, belajar berzuhud, berzuhud, terus talent layap luyuping aluyut. Jadi sok cat lali cat lupa, Antara lupa dan ingat. lupa dan ingat. Dan itu pambukaning warono, pambukaning warono. Warono itu isaroh, warono itu srono, tanda lah. Bukan warono sumur suping pecating supeno, sumur suping rasa jati. Pesating supeno, pesat dilepaske supeno, jangan ngimpi. Sumur suping rasa jati. Jadi pandangan jati bukan hanya mimpi lah. Nggih, nggih, orang ngerti ngimpi tok. Nah, maka ngimpi itu kalau selalu diperhatikan nanti ngimpi terus. Kalau ngimpi nggak pernah diabaikan apa-apa ya nanti nggak ngimpi karena nggak ngilusi kok. Nggih. Padahal mimpi itu nak Romo Noto Suhendro iki malah dari napa wau kesilep. Damno mimpi. Damno mimpi ki ketungkul ngumbar gagasan setemah ginowo ngimpi. Jadi terlalu ngumbar gagasan. Tenggelam di mimpi. Tenggelam di mimpi itu tadi. Nggih. Karena mimpi itu datangnya di waktu kita benci yang mendalam atau cinta yang mendalam mesti akan timbul dalam mimpi. Nggih. Oke. Kita lanjut, ini ada pertanyaan dari dari saudara kita di Purworejo. Asmanipun Abdul Jalil. Oh ya. Nggih, dan iki ajeng tangklet mengenai suluk Malang Sumirang. Jadi penjelasan tentang suluk Malang Sumirang itu seperti apa, terus ceritanya bagaimana nih, Mbak? Ya saya sendiri belum tahu bukunya, tapi suluk Sumirang itu waktu Sunan Geseng. Nggih. Sunan Geseng itu Jolo Sutro. Jolo Sutro putra Kalijogo. Atau Ki Ageng Piyungang. Nggih. Rumah kami saya sudah ke sana ke Gunung Kidul. Ki Ageng Piyungang. Nah itu dia tidak menerimakan waktu saat itu gurunya sampai dieksekusi, dibunuh dan sebagainya. Kepengen mirang-mirang bikin malu pada para wali. Nggih, menunjukkan bahkan Stijina itu benar. Nggih. Terus dia itu akhirnya memelihara anjing 2, hitam dan merah. Anjing 2 ini dilatih berwulu, beropo, gerakan sholat, gerakan apa dilatih dengan Ki Ageng Piyungang. Nggih. Nah, ceritanya yang hitam ini namanya tauhid, yang merah dinamakan imam. Nggih, iman nggih. Nah waktu itu, Ki Ageng Piyungang atau Sunan Geseng ini di Demak, akhirnya anjing itu keletaran pada masjid. Para wali wah lagi kok ngeno aku ngilani dadaku ki wong asu kok. Digorene kelinteran nang masjid kok ngono. Nggih. Terus Sunan Geseng sembayang melu salat. Yo neru gerakane. Naruh gerakane. Yo mau hanya duduk mungkin saja ya. Nggih. Yang hitam tuh di kanan, yang merah di kiri. Nggih.
Terus Sunan Geseng Wirid dia juga duduk di situ. Nggih. Duduk di situ. Lah maka itu marah para wali Nggih. itu, akhirnya dia dihukum mau dibakar di alun-alun. Nggih. Tangan mau diikat tuh nggak Dirangkat, mau, nggak usah diikat. Patomangang itu nanti kalau apinya sudah bara, maka saya akan melompat di situ. Nggih. Tonton ya Sunan Bonang, apabila anjing saya yang hitam saya namakan Tauhid, yang merah saya namakan Imam. Ini nanti kalau saya sudah masuk di dalam api yang bara itu, saya masuk di situ, maka anjing ini apabila dia itu ikut gebyur di dalam api ngikuti saya, berarti ini anjing ini adalah bekti pada saya. Bekti pada saya. Tapi kalau anjing ini tidak mau jebur pada Patomangang, berarti anjing ini seperti para wali. Itu ceritanya seperti itu. Enggak bekti. Enggak patuh. Karena apa? Hatinya para wali sebenarnya cinta pada saya. Cinta pada Guru Siti Jenar. Nah, kenapa kok jadi tega seperti itu? Mungkin saja sifat-sifat anjing itu yang muncul, maka dia tidak patuh pada hatinya. Saya ini bagikan hatinya anjing. Jadi anjing selalu, kalau saya jebur di api, kalau anjing saya itu mengikuti saya, berarti para wali itu lebih pintar anjing. Ikut bendaranya. Sebenarnya para wali 9 itu sebenarnya cinta kepada saya, cinta pada guru saya Siti Jenar. Kenapa yang kok enggak yang bikin enggak cinta? Mungkin ada yang lain. Ada yang lain. Enggak, dibakar di situ di dalam api yang bara itu, ceritanya konon ceritanya itu dia sampai bertimpu, dia akhirnya nulis ngarang kitab Solo Sumirang. Solo Sumirang. Solo Sumirang itu. Nah, Solo Sumirang itu memaparkan Pahamidatul Wujud atau memaparkan menunggaling kawula Gusti. Gusti kelawan kawula dan sebagainya. Itu isi di dalamnya. Isi di dalamnya. Tapi secara detail dari motor. Nah, begitu di api ditunggu sampai mati sampai padam, akhirnya tinggal langesnya saja tuh. Apu layane. Diukra-ukra malah dia tuh jegang sambil membaca buku hasil tulisannya itu. Dinamakan kitab itu Solo Sumirang. Tapi wujudnya saya nggak tahu, ceritanya seperti itu. Belum baca kitabnya. Belum baca, saya belum tahu kitabnya. Tapi di dalamnya isinya tentang manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Nek Ki Ageng Piyungang itu bin Kalijaga. Jolo Sutro. Jolo Sutro. Nggih. Oke. Terima kasih atas semua partisipasinya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa setia channel Martabat 7 Syatoriah. Kita akhiri session malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.